Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, kali ini kita akan membahas tentang penafsiran konseptual ayat-ayat tarbawi atau bisa disebut dengan pendekatan asbabun nuzul. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama kakak Nabila Bliani dari jurusan Bahasa Arab, mata kuliah Studi Quran dan Hadis. Oke, sudah dijelaskan di dalam PPT. Dalam Al-Quran terdapat ayat asbabun nuzul yang memberikan nilai pendidikan. Pendekatan analisis diperlukan untuk mengamati pesan-pesan tarbawi. Pada ayat tarbiyah, pendidikan merupakan proses penyampaian informasi dan pengajar kepada siswa sehingga memperoleh kebaikan. Dalam perspektif Al-Quran terdapat istilah yang berkaitan dengan pendidikan dan pengajaran, yakni ada 4. Yang pertama, tarbiyah, ta'alim, ta'adib, dan tazkiyah. Oke, penjelasan yang pertama yaitu tarbiyah. Tarbiyah menurut Al-Baitlawi memiliki arti penyampaian sesuatu sedikit demi sedikit hingga menjadi sempurna. Sedangkan ta'alim merupakan proses terus-menerus dan secara rutin dilakukan sehingga mampu memberikan pengaruh muta'alim. Nah, yang keempat, ta'adib dapat dipahami proses pendidikan yang lebih menekankan pada akhlak dan perilaku baik siswa. Yang terakhir, tazkiyah dapat diartikan proses pendidikan yang mengutamakan pada usaha dan untuk membersihkan jiwa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan padamu berlapang dadalah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Spirit Al-Quran juga terdapat pada Al-Quran surah Az-Zumar surah yang ke-39 ayat 9. Bisa dilihat juga dan dibaca ya. Nah, menurut Ibnu Abi Hatim dari penuturan Ibnu Umar, ayat tersebut berkenaan dengan sahabat Utsman bin Affan. Ayat di atas menjelaskan bahwa yang menggunakan waktunya untuk berbuat baik dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah sama dengan mereka yang menuruti hawa nafsunya. Mereka memiliki kedudukan derajat yang lebih dibandingkan dengan orang yang melakukan maksiat. Amman huwa qanitun ana al-laili sajidan wa qa'iman yahdarul akhirata wa yarju rahmata rabbi qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina ya'lamun innama yatadakkaru ulul albab. Artinya, apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung, ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhanmu? Katakanlah, adakah orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya, orang yang berkahlah yang dapat menerima pelajaran. Quran Surah Az-Zumar ayat 9. Yang bagian B, pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Islam telah memberikan nasihat orang yang memiliki ilmu untuk menyampaikan ke orang lain agar mereka tahu serta paham dan menjadikan mereka berperilaku baik sesuai pengetahuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman
pada surat Ali Imran, surah yang ketiga, ayat 79. Bisa dilihat ya. Ayat ini turun adanya orang Yahudi dan Nasrani atau Najran. Pada sebuah kesempatan orang Yahudi dan Nasrani Najran berkumpul di hadapan Rasulullah SAW. Saat Rasulullah mengajak memeluk Islam, seorang bernama Abu Rafi'i berkata, "Apakah boleh jika saya menyembahmu seperti orang Nasrani menyembah Isa?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari hal itu." Lalu turun ayat tersebut. Ayat tersebut memiliki dari kata Rabbani, merupakan pendidikan yang harus bertanggung jawab, serta menyampaikan ilmu kepada orang lain agar orang lain sama memiliki pengetahuannya. Maka nali basarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwata thumma yaqula linnasi kunu ibadan li min dunillahi wala yakunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimuna alkitab wa bima kuntum tadrusun. Artinya, Allah tidak wajar bagi seorang manusia yang Allah berikan kepadanya hikmah dan kenabian. Lalu dia berkata kepada manusia, "Hendaklah kamu penyembah-penyembahku, bukan penyembah Allah." Akan tetapi dia berkata, "Hendaklah kamu menjadi orang-orang Rabbani, karena kamu selalu mengajarkan Alkitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya." Nah, yang bagian C, peserta didik dalam perspektif Al-Quran. Peserta didik seharusnya memiliki ketawaduan dalam proses pembelajaran. Jangan sampai melakukan perilaku berlebihan dan mendahului guru. Allah menjelaskan pada Al-Quran surah Al-Hujurat, surah yang 49 ayat 1. Bisa dilihat ya. Nah, sebab turunnya Al-Quran di atas, menurut Al-Bukhari adalah bahwa rombongan kafilah Bani Tamim tiba di hadapan Rasulullah SAW. Ayat di atas memiliki 3 pengertian. Jangan mengatakan sebelum dia mengatakannya. Jangan mengistimewakan seorang penguasa. Sesungguhnya dia menghormati yang dia kehendaki. Jangan mendahului jalannya. Kaitannya dengan pendidikan, yaitu kewajiban peserta didik untuk tidak mendahului gurunya saat memberikan informasi, tidak mendahului dalam berjalan, serta menjaga adab dan akhlak sopan santun pada guru. Harus berbicara yang santun, jangan terlalu keras. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rusulihi wattaqullah innallaha sami'un alim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendahului Allah dan Rasulnya, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Quran surah Al-Hujurat ayat 1. Oke, kali ini materi yang terakhir, yaitu materi pendidikan dalam perspektif Al-Quran. Materi adalah hal yang penting untuk bahan yang akan disampaikan pada saat pembelajaran. Penanaman ketauhidan adalah hal yang paling utama untuk membentuk kepribadian peserta didik. Karakter yang bertauhid akan menuntun kehidupan peserta didik pada masa mendatang, jauh lebih bermakna dan lebih baik, serta tauhid akan berfungsi sebagai pondasi keimanan seseorang. Pentingnya tauhid Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran surah An-Nahl, surah yang ke-16 ayat ke-1. Bisa dilihat. Sebab turunnya ayat tersebut menurut Ibnu Mardawai dari riwayat Ibnu Abbas, pada saat turun ayat yang berbunyi, ketetapan Allah pasti datang. Para sahabat merasa panik dan cemas. Serakah itu barulah turun kelanjutannya, ayat yang artinya, maka janganlah kamu meminta untuk dipercepat datangnya. Para sahabat merasa tenang kembali. Ayat tersebut menjelaskan materi ketauhidan adalah pondasi awal yang harus diajarkan pada peserta didik. Tanpa ketauhidan, maka tidak ada artinya. Dalam ketauhidan diseimbangkan juga dengan keimanan.
ata amrullahi fala tasta'jiluh subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Artinya, telah pasti datangnya ketetapan Allah, maka janganlah kamu meminta agar disegerakan atau datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surah An-Nahl ayat 1. Oke, sekian, terima kasih yang dapat kakak sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan memberikan wawasan serta pengetahuan bagi kalian yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.